Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, perusahaan yang dapat eksis hari ini harus memiliki gen inovatif dan kreatif agar mampu melewati berbagai perubahan bisnis. Hal tersebut disampaikan Direktur Direktur DIIB UB, M. Iqbal pada Summer Course via UB. Menurutnya, berdasarkan data dari Boston Consulting Group sejak tahun 2005 hingga 2021 menunjukkan perusahaan teknologi menjadi perusahaan yang mampu bertahan karena inovasinya. Perusahaan seperti Apple, Samsung, Google juga menjadi 3 besar perusahaan yang kreatif dan juga inovatif. Perusahaan berbasis teknologi berdasarkan data Boston Consulting Group dari tahun 2005 hingga 2021 mampu bertahan dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi. Data BCG menunjukkan perusahaan Apple mampu bertahan bagi perusahaan inovatif sejak 2005 hingga 2021. Selain Apple, 3 besar perusahaan inovatif juga berasal dari sektor teknologi, yakni Apple, Samsung, dan Google. Sedangkan pada data tahun 2021, 4 besar perusahaan inovatif juga berasal dari teknologi, yaitu Apple, Google, Amazon, dan Microsoft. Kreativitas dan inovatif menjadi kata kunci bagi perusahaan saat ini agar dapat terus berkembang dan adaptif dengan berbagai perubahan. The question that comes up afterwards would be that how do they start off the business? That's the most intriguing question that I often have once I do my analysis on these cases. Yeah. Well, in fact, we often see the annual report that's been conducted by BCG, for example. And we often have a look at these companies ranked at the top, at the top level, at the top tier, whenever we talk about innovation in technology, in the automotive industry, consumer goods, biotech, and so forth. But it then raises one important question: how do we begin to start off having the idea that will eventually produce a business, produce a product, produce a business, that will eventually fit to the market, fit to our customer, and sustain. Pemirsa, kawasan negara ASEAN saat ini terus menjadi negara yang berkembang dan menuju negara maju. Namun, belum semua negara ASEAN dapat dikategorikan sebagai negara maju karena sebagian masih menjadi negara berkembang. Menurut Dekan Vokasi UB, M. K. Mawardi, negara berkembang memiliki beberapa karakter khas yang menjadi ciri dari negara tersebut, seperti kemampuan SDM yang belum merata dan kemampuan pekerja yang tidak dalam kategori tinggi. Kawasan ASEAN memiliki tingkat stabilitas politik dan ekonomi yang stabil. Namun secara umum negara di kawasan ASEAN masih masuk dalam kategori negara berkembang. Sebagai kawasan yang terus tumbuh, ASEAN memiliki potensi menjadi kawasan yang strategis dan maju di kawasan Asia. Sebagai negara berkembang, ASEAN memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari negara berkembang, seperti kualitas SDM dan pekerja yang belum tinggi, angka kemiskinan, pendapatan per kapita yang belum tinggi, dan akses kesehatan, pendidikan, maupun sarana umum yang belum memadai. Namun, ASEAN memiliki potensi untuk menjadi negara maju karena memiliki potensi ekonomi dan politik yang stabil dengan kekayaan sumber daya alam negara kawasan ASEAN. Country in ASEAN is developing countries that in spite of reaching the high income, good welfare,
but most of the countries in ASEAN, including Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, they are facing the characteristic of the developing countries. Yeah, regarding issue with the high number of unemployment due to probably the high growth of the population, and also on the other side, the limited number of capacity of the industry to absorb the human resources. So there is a lag between the population, the growth of the population, and also the capacity of industry to hire the employee. Unfortunately, Indonesia will face the what we call a demographic dividend in the next year, 2035. It will be challenging for Indonesia to face the high unemployment. Pemirsa, startup di setiap negara memiliki kisah sukses yang berbeda. Salah satunya kisah sukses Jollibee, atau yang kita bilang bisa merupakan salah satu startup sukses dari Filipina. Dalam summer course via UB dan Tarlac University, kisah sukses Jollibee diangkat oleh dosen Tarlac University, Maribel Ramales. Menurutnya, Jollibee berangkat dari model bisnis yang simple dan sederhana, namun dapat memberikan solusi langsung dari kebutuhan masyarakat. Saat ini Jollibee mengoperasikan lebih dari 600 outlet. Jollibee merupakan restoran fast food berjaringan dari Filipina yang menjadi kisah sukses usaha rintisan. Mengawali sebagai toko es krim, kemudian berkembang menjual sandwich dan aneka makanan lainnya. Jollibee memiliki konsep bisnis yang sederhana, bisnis to consumer, sehingga mudah diaplikasikan dan berkembang. Saat ini Jollibee mengoperasikan lebih dari 600 outlet dan juga menjadi salah satu waralaba yang bagus di Filipina. Salah satu keunggulan dari Jollibee adalah kecepatan dalam pelayanan sebagai quick service restoran. Because Jollibee is the largest fast food chain in the Philippines. Okay, at present, it actually operates for over 6,000 stores worldwide. With the humble beginnings of two, it started as an ice cream store and later added sandwiches and other snack foods, and develops and operates and franchises QSRs. These are quick service restaurants. I guess in Indonesia we have Jollibee. We already have Jollibee, and also in other parts of Asia, and also in other parts of the US of A. Okay, I'm not just familiar with Europe or other parts, but I'm sure we have in Indonesia, in other parts of Asia, like Singapore, Malaysia, and also in United States of America. Why did I show you this Jollibee Foods Corporation for this presentation? Well, because I was tasked to give you a little background of the business models used in the Philippines. That's why I chose Jollibee, because Jollibee started from actually using a very simple business model, like a business to a consumer, but nowadays it's actually have a business model. Pemirsa, Rektor UB Profesor Widodo mengatakan keberadaan arsip digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari arsip digital adalah mampu menyimpan data dalam jumlah besar dan banyak dengan ukuran benda yang kecil. Namun perkembangan teknologi menjadikan benda tersebut belum tentu dapat dibuka pada masa yang lain. Untuk itu, menurut Guru Besar MIPA UB ini, keberadaan arsip digital membutuhkan perawatan dan pembaharuan tersendiri agar data dan dokumen yang ada dapat digunakan sebagaimana mestinya. Perkembangan teknologi membawa perubahan pada cara penyimpanan dokumen dan arsip. Jika pada zaman dahulu arsip dan dokumen dalam bentuk fisik seperti batu, dinding, cetakan, dan lainnya.
Pada saat ini dokumen dan arsip dapat disimpan dalam bentuk digital. Arsip digital memiliki kelebihan karena mampu menampung dokumen dan arsip dalam jumlah banyak tanpa memakan tempat yang besar. Namun, perkembangan teknologi menjadikan tantangan bagi penyimpanan arsip digital. Perubahan teknologi menjadikan teknologi lama tidak dapat dibuka dengan teknologi baru, sehingga dokumen yang tersimpan dengan teknologi lama menjadi usang ketika dibuka dengan teknologi baru. Ada hal yang sangat penting ya sebenarnya dalam konteks dokumentasi. Kalau zaman dulu dokumentasinya dengan menggunakan bebatuan, dengan menggunakan memahat di logam, itu mungkin justru long lasting. Nah, tetapi tidak bisa menyimpan dalam jumlah yang banyak informasi. Sebaliknya dengan sekarang semakin ada dunia digital, hanya dengan barang flash disk kecil bisa menyimpan banyak sekali informasi. Tetapi teknologi sekarang itu masanya tidak panjang. Dengan perkembangan teknologi maka itu terus berkembang sehingga proses digitalisasi itu juga harus mengikuti dengan teknologi. Saya ngebayang kalau zaman dulu era-era tahun 90-an itu masih nyimpan digitalnya dalam bentuk disket. Sekarang mungkin sudah tidak bisa dibuka itu disket itu. Nah, sehingga dengan tantangan zaman bagaimana arsip-arsip sebelumnya yang terdokumentasi dengan digital itu selalu harus diupdate dengan perkembangan teknologi sehingga orang ke depan masih terus akan bisa membuka arsip itu. Saya kira itu. Pemirsa, acara lamaran maupun pernikahan menjadi momen istimewa yang harus disiapkan dengan istimewa. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan seserahan secara spesial yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan. Konsep, bentuk, dan juga barang yang akan digunakan dalam seserahan menjadi peluang bisnis yang menarik bagi Kansa, mahasiswa FEBUB, melalui brand Seserahan by Kansa. Menurutnya, seserahan menjadi peluang usaha yang menarik dengan menonjolkan keunikan agar menambah suasana sakral pada momen lamaran dan perkawinan. Momen lamaran dan pernikahan menjadi peluang usaha bagi mahasiswa FEBUB dengan meluncurkan jasa seserahan. Peluang ini muncul dari keinginan dari konsumen yang ingin memberikan sesuatu dan nuansa spesial pada saat penyerahan seserahan. Melalui desain dan konsep yang spesifik, konsumen dapat mendiskusikan konsep dan keinginan yang nantinya diwujudkan melalui paket seserahan. Jasa persewaan ini memiliki kelebihan karena lebih praktis sehingga calon pengantin tidak terlalu repot untuk mengurus semua detail kebutuhan lamaran dan pernikahan. Peluang bisnis seserahan ini akan terus tumbuh seiring dengan makin banyaknya keinginan menghadirkan suasana lamaran dan pernikahan yang spesial, berbeda, dan berkesan. Jadi kalau kita bawa produk di sini namanya Seserahan by Kansa, ini tuh produk jasa persewaan seserahan gitu. Jadi kita merupakan salah satu vendor persewaan seserahan yang base-nya sekarang di Malang Raya. Bagaimana Anda mengembangkan ide atau konsep produk Anda ini? Oke, jadi dari situ kita melihat ya banyak banget nih permintaan dan persewaan seserahan tuh kayaknya ribet banget kalau harus hias sendiri. Jadi kita pikir gimana caranya biar calon klien kita atau calon pengantin itu nggak ribet, tinggal sewa aja di kita, nanti kita hiasin, tinggal kirim barang dan jadi kita sewakan. Kalau boleh tahu yang membedakan produk Anda dengan produk lainnya apa? Oke, jadi mulai awal berdirinya produk ini kita tuh udah berkomitmen bahwasanya produk yang kita tawarkan tuh premium. Jadi untuk bunga yang kita tawarkan semuanya itu kita impor dari luar negeri dan akrilik serta tray ini juga dibuat khusus oleh tukang kita sendiri. Oke, kalau untuk produksinya ini sendiri kita base-nya ada di daerah Tumpang, Kabupaten Malang. Kita punya home store di sana dan jadi klien kita nantinya bisa datang ke sana langsung untuk lihat produk-produk kita.
Pemirsa, penampilan velg mobil dengan desain khusus menjadikan penampilan mobil secara keseluruhan sangatlah menarik dan juga unik. Hal ini menjadi perhatian Dude, mahasiswa dengan menawarkan produk velg custom yang dapat dilukis. Ditemui pada pameran MET di Universitas Brawijaya, Dude mengaku mengambil velg custom dari Thailand. Salah satu desain custom yang ditawarkan adalah motif batik yang dikerjakan oleh timnya. Desain batik ini juga custom karena pelanggan dapat memilih bola batik yang diinginkan untuk dilukis dalam velg mobilnya. Modifikasi mobil menjadi peluang bisnis yang tidak ada habisnya, seperti yang digeluti oleh Dude, mahasiswa FEB UB yang menawarkan desain velg custom untuk mobil. Melalui tangan kreatifnya, velg mobil dapat dilukis dengan desain batik sehingga penampilan mobilnya menjadi berbeda. Desain batik yang akan dilukis juga dapat dipesan khusus oleh pelanggan, sehingga motif batik tersebut dapat dibuat secara detail dan spesifik. Dengan model tersebut, maka velg mobil akan nampak lebih eksklusif dan menarik. Bisnis modifikasi ini menurut Dude memiliki pangsa pasar yang cukup besar, karena pertumbuhan mobil terus meningkat dan pelanggan ingin tampil spesial untuk kendaraannya. Oke, produk yang kita pakai ini dari beberapa merek ya. Yang pertama dari JF Luxury, dari Yusta, dan ada Race juga. Kita mengambil langsung dari Thailand melalui distributor yang ada di Indonesia. Oke, pertama kita mengembangkan ide yang pertama itu ada yang di sini contohnya, yaitu dengan cara kita lukis menjadi batik seperti itu. Apa yang membedakan produk Anda dengan produk terutama? Oke, perbedaannya dari produk-produk yang lain itu pertama kita lukis jadi batik, nantinya bisa di pre-order secara langsung ya, dan PO juga, dan batiknya bisa custom juga sesuai apa yang diharapkan seperti itu. Siapa yang mengerjakan ini? Yang mengerjakan saya sendiri seperti itu. Oh, dibantu teman-teman juga, rekan-rekan juga seperti itu. Oke, pemasarannya kita melalui media sosial yang ada ya, itu dari Instagram, WhatsApp, dan Twitter juga, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apa Twitter, Instagramnya dan memasukkan ini namanya. Oke, nama Instagramnya itu 2GD Moki, dan ada 59 juga, 50599 yang ada di area offline store-nya, seperti itu. Pemirsa, pameran kearsipan dengan tema Jejak Sang Pemimpin yang diadakan oleh Universitas Brawijaya menarik perhatian para mahasiswa untuk berkunjung ke area pameran. Salah satunya Sari, mahasiswa via UB yang datang berkunjung pada hari kedua pameran. Menurutnya pameran arsip perjalanan UB ini sangatlah menarik karena mengandung nilai historis bagi para mahasiswa. Sari mengaku senang dengan dunia kearsipan sehingga pameran ini memberikan manfaat bagi dirinya dan ilmu perkuliahan di via UB. Memasuki hari kedua pameran kearsipan yang digelar di depan perpustakaan UB semakin menarik perhatian sivitas akademika. Nampak puluhan mahasiswa mendatangi arena pameran untuk mengetahui sejarah perjalanan kampus biru. Selama di dalam area, para mahasiswa nampak mengamati berbagai dokumen foto dan narasi penjelasan yang tersedia di dalamnya. Pameran ini menjadi sumber informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat umum untuk mengenal perjalanan Universitas Brawijaya dari awal hingga tahun ini. Diharapkan dengan pameran ini menjadikan pemahaman para pengunjung akan semakin utuh dalam melihat perkembangan UB dari masa ke masa. Yang bikin tertarik itu karena kebetulan saya juga dari Prodi Ilmu Perpustakaan yang mempelajari tentang arsip, jadi itu sangat relate dengan keilmuan. Menurut Mbaknya, seberapa penting pelestarian arsip bagi Anda, menurut Anda sendiri dan untuk UB? Menurut saya pelestarian arsip itu sangat penting karena mengingat nilai arsip sendiri bisa dari hukum, bisa juga dijadikan sebagai historical, dan juga untuk kedepannya juga arsip bisa sebagai referensi pembuat kebijakan seperti itu. Jenis arsip apa yang paling Anda sukai? Mungkin dari segi elektronik, foto, atau dokumen dan Arsip yang saya
Pinati itu arsip digital, terus juga ada arsip yang tekstual yang mengandung nilai historikal. Pemirsa, kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan April 2023 mengalami penurunan sebesar 27,97% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ahli Madya BPS Jawa Timur, Umar Syarifuddin menjelaskan bahwa penurunan ekspor terjadi pada komoditas migas dan non-migas secara simultan. Nilai ekspor Jawa Timur pada bulan April mencapai 1,34 miliar dolar Amerika yang terdiri dari ekspor non-migas sebesar 1,31 miliar dolar Amerika dan ekspor migas sebesar 0,03 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data bahwa ekspor Jawa Timur pada bulan April mengalami penurunan sebesar 27,97% secara bulanan. Penurunan ini terjadi karena ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan secara simultan. Total nilai ekspor pada bulan April sebesar 1,34 miliar dolar Amerika yang terdiri dari ekspor migas 0,03 miliar dolar dan ekspor non-migas 1,31 miliar dolar Amerika. Jika dilihat secara tahunan, ekspor pada bulan April juga turun lebih dalam, yaitu 38,82%. Karena total nilai ekspor pada April 2022 mencapai 2,20 miliar dolar Amerika. Ekspor Jawa Timur bulan April tahun 2023 mencapai 1,34 miliar US dollar, turun sebesar 27,97% dibanding bulan Maret tahun 2023 yang mencapai 1,87 miliar US dollar. Penurunan bulan ini disebabkan oleh turunnya ekspor sektor non-migas dan ekspor sektor migas secara simultan. Kita lihat ekspor sektor non-migas bulan April tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,7% dari 1,78 miliar US dollar pada bulan Maret tahun 2023 menjadi 1,31 miliar US dollar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.